Nanya, ngomong kok sama kuburan gitu. Bagi saya itu mudah sekali dijelaskan. Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif. Bepergian mempersiapkan kendaraan perbekalan untuk ziarah kubur, ya, wal masyahid allati 'alaiha. Demikian juga situs-situs, ya, tempat-tempat kesyirikan, maksiatul la tajuz. Ini adalah maksiat, tidak boleh. Simak penjelasan ulama Aswaja terkait masalah ziarah makam. Dengan mati, siapa yang menolong orang mati, orang mati yang tidak lagi dapat beramal, nek tahu beramal malik kecuali hasil amalnya si gawe hidup. Barang siapa membantu orang mati dengan bacaan-bacaan Quran, ayat dan sebagainya, ataupun dengan doa-doa, dengan sino ia menerima surga. Riwayat yang lain ia mengontak surga. Jadi menengeno sida pada kita pada selaku, malahan bukan satu suku bangsa yang kita bacakan siapa. Jadi seluruh umat Islam sedang sekek manusia doang kebacaan kehadiahan isi qiraat, isi doa kita wah kesaksian menjadi sin surga. Kadang orang nanya, ngomong kok sama kuburan gitu. Bagi saya itu mudah sekali dijelaskan, karena orang yang di kuburan itu kan hanya berbeda dimensi saja. Betul. Ya jangankan Allah, Steve Jobs aja bisa bikin media komunikasi untuk orang yang berada di dimensi yang berbeda, yaitu dimensi ruang. Saya bisa telepon istri saya sekarang pakai HP kok, padahal dimensi ruangnya sudah berbeda gitu kan. Artinya itu mudah sekali. Kemudian yang kedua, soal perantara ini kan sebenarnya soal proposal ya. Nah, memang kalau kita yang tradisinya habaib, nahdien itu sama proposal memang sangat mengerti kita. Perproposalan ini sangat mengerti dunia perproposalan, dan itu biasa-biasa saja gitu kan. Nabi Musa pakai proposal yang namanya Nabi Harun, karena beliau tidak bisa dengan baik, karena ketika kecil makan bara, akhirnya pakai perantara, wasilah, proposal itu yang namanya Harun. Nabi Harun itu kan proposal Nabi Musa. Kemudian Allah juga begitu, ketika Allah pakai kata ganti nahnu dalam Al-Quran itu kan pakai wasilah, pakai wasilah gitu. Maka sebagaimana Allah pun pakai wasilah dalam beberapa hal, apakah berarti Allah butuh wasilah? Itu juga butuh. Tapi yang memang itu kan sunnatullah, tradisinya Allah begitu, maka kita ikut itu. Begitu juga sebaliknya, Allah bilang in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mau ke saya, mencintai saya, lewat syariatnya Nabi Muhammad. Lu ngapain pakai syariat Nabi Muhammad? Tapi ya itu kan ketentuan dari Allah. Allah pengennya kita pakai proposal. Jadi itu ke kubur. Ini ujung-ujungnya kalau dipertanyakan kan ujung-ujungnya syafaat juga akan dipertanyakan. Ngapain pakai syafaat gitu? Nah, kita ke kuburan yaitu lewat kekasih Allah untuk mengetuk pintu rahmatnya. Karena bahkan amal pun itu kan wasilah. Buya tadi sempat singgung, kita masuk surga kan bukan karena amal kita, tapi amal itu mengetuk pintu rahmatnya Allah. Rahmat Allah yang memasukkan kita ke surga. Artinya soal perproposalan ini saya kira ya memang itu sunnatullah, ketentuan dari Allah. Proposal itu menjadi sangat penting di dunia, penting ya di akhirat juga penting proposal ini. Kira-kira kan begitu. Guru kami berpesan makna hadis, zurul kubur fa innaha tuzakkirul maut. Ziarah kubur karena itu bisa mengingatkan kepada kematian, lintas dimensi langsung maksudnya. Maka orang yang suka ziarah kubur, rohaninya akan tembus ke dimensi yang lain, masuk ke alam-alam yang lain, sadar atau tidak. Tapi kalau udah jauh dari kubur, membid'ahkan kubur, menyebut orang ziarah kubur kuburiyun, maka siap-siap kamu nanti ketemu Rasulullah. Rasulullah akan memarahi dan hardikmu dan mengatakan, aku sayyidul kuburiyin, akulah orang yang paling sering ziarah kubur. Nabi ziarah kubur kapan, Pak? Malam. Dan hampir setiap nginep di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Berani bilang Nabi sayyidul kuburiyin, penyembah kubur. Hati-hati, pemuja kubur, hati-hati. Semua yang kamu lafazkan Allah hisab. Kalau kolbu nggak nyampe, nggak usah ingkar. Imam Sya'rani telah nulis berkali-kali kata beliau, kalau kamu tidak faham, jangan ingkar. Sekali kamu ingkar, haramallahu alaika, Allah haramkan bagimu untuk merasakan itu. Makanya kalau udah benci sama kita, benci sama kajian kita, nggak nyaman, Mbak, langsung keluar. Ngelihat imam kita doa aja langsung keluar. Nggak bisa husnuzon, nggak bisa menikmati perbedaan faham. Betapa sempitnya kalbu, padahal kalbu itu lebih luas dari dunia dan seisinya. Hadis meskipun dhaif, tapi ulama mensahihkan maknanya. Mawasi'ani ardi wala samai. Aku ketika memandang ke langit dan bumi tidak sanggup menahan pandanganku. Itu yang disebut Allah ketika memberikan amanah kepada langit dan bumi, semuanya nolak. Inna wasi'ani, yang sanggup menerima pandangan itu adalah qalbu abdi al-mu'min, qalbu hambaku. Ada kalimat hambaku di situ, al-mu'min, yang dia beriman. Makanya orang-orang yang beriman ini qalbunya lapang, hidupnya tenang, pikirannya masya Allah, ya, nggak ada kepanikan di qalbunya. Araufa Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif.